alamatnya, nggak sengaja tuh ngelihat ada keributan. Bentar, maaf, ada apa ini? Saya dengar tadi ada ribut-ribut. Kenapa Pak? Ini kan ada kita bersih, tapi dipatok-patok ini batas-batasnya. Oh, aduh. Saya gitu, Bapak ini kan arah saya, nggak boleh nanam di sini. Tempat punyanya. Pak ini jangan takut menekan saya. Mungkin Abah niatnya baik, cuma mau melerai aja. Oh, Abah kan lagi jualan. Ya, ini kan memisahkan itu supaya hanya memisahkan Pak. Betul Pak niatnya Abah ya. Saya datengin, saya coba untuk lerai. Saya bukan ikut campur ya Pak, maaf. Saya Mikdad. Ini saya kebetulan lagi ada di sini terus dengar ribut-ribut. Kita kan sama-sama saudara ya. Kita juga hidup bertetangga. Alangkah baiknya bisa diselesaikan baik-baik. Ya kalau saya sih gimana nerimanya aja. Iya. Saya mah Boleh Pak, mungkin maafan. Tadi salah paham aja. Silakan. Ya, Abah juga niatnya baik. Dagang aja ya Pak ya, jualan. Terima kasih Pak. Sama-sama ya. Oh ya, sebentar nih. Saya tuh kebetulan lagi cari seseorang namanya Abah Endum. Mungkin ada yang tahu Bapak? Ya ini orang. Ya Allah, Pak. Ini saya Mikdad. Ternyata itu yang terlibat dalam percekcokan itu ada Abah Endum di situ. Saya itu yang kemarin janjian pengen ikutin keseharian Abah. Saya pengen tahu proses pembuatan anyaman dari bambu itu, Pak. Oh iya. Boleh ikut keseharian Bapak ya? Saya pengen tahu, Pak. Kita pengen ngobrol-ngobrol. Ya, silakan. Oke. Pak, terima kasih ya. Saya pamit dulu. Saya memutuskan untuk ikut keseharian dari Abah Endum. Saya pengen tahu gimana proses pembuatan anyaman bambunya. Dan saya juga pengen ngobrol-ngobrol tentang keluarganya. Ini jadi jualan tiap hari, Pak? Ya. Tiap hari jualan. Oh, ini berarti ini bikin sendiri Pak? Ini contohnya? Ini bikin sendiri. Dari anyaman ini dari bambu Pak? Dari bambu. Saya lihat ya Pak, izin Pak, kipas ini. Iya. Dulu nih mama saya punya, iya. Oh iya. Bakulnya juga? Iya, bakulnya ini. juga. Kalau boleh tahu ini Bapak udah berapa lama Pak jualan kayak gini Pak? Ini bapaknya sudah lama. Berapa tahun Pak? Sudah dari tahun 2000. 25 tahun loh. 25 tahun sekarang sudah nggak kuat jalan, saya kita di sini aja. Oh jadi jalan sekarangnya jualannya sekitar sini aja. Iya. Oh. Abah Endum di usianya yang sudah menginjak 85 tahun masih setia bekerja membuat anyaman bambu dengan tangannya sendiri. Setiap hari ia duduk di beranda rumah yang sederhana, mengenyam satu demi satu bilah bambu yang menjadi kerajinan. Hasilnya dijual seadanya dengan penghasilan yang tak menentu. Abah hanya tinggal berdua bersama istrinya tercinta karena anak semata wayangnya telah pergi mengikuti suami. Ini kan ada pesanan, Bapak bikin. Ada bakul pesanan bikin, Bapak cuma lama. Wah, aku tuh penasaran banget Pak. Ini gimana sih proses pembuatannya gitu ya? Terus Bapak gimana sih kelilingnya ke daerah mana aja? Saya boleh nggak Pak ikut nanti ya? Boleh. Akhirnya bantuin Abah Endum untuk ikut jualan. Ya. Ayo coba gimana nih Pak? Kita keliling Pak. Bapak yang pikul? Oh saya aja. Berat. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya kan harusnya lebih muda, harusnya saya lebih kuat. Jadi kalau saya nggak kuat, wah ini patut dipertanyakan. Ya. Gini Pak. Ini teh sedikit teh. Segini biasanya lebih banyak lagi. Banyak penuh, sampah segala macam ada. Oh gitu. Ya udah, kita keliling yuk Pak. Ya. Ayo. Ayo. Gini Pak caranya benar Pak? Hah? Gini caranya benar? Ya. Aku kira karena itu anyaman bambu gitu ya, terus itu kan ada bakul, ada kipas, itu kan saya kira ringan gitu ya. Pertama kali aku ngangkat itu ternyata berat banget. Dan yang bikin aku kaget, Abah Endum itu dulu katanya waktu jualan bisa sampai keliling lebih dari 20 kilo. Oh, Bah, ini saya baru bentar loh, Bah. Iya. Tapi jujur, udah lumayan ya. Abah 25 tahun kayak gini, kuat banget, Bah. Bah, kita dari tadi udah jalan ke sana ke sini. Iya. Terus belum ada yang beli, ya, Bah. Iya, belum ada yang beli satupun juga. Parabotan barang awet. Parabot. Gitu, Bah ya. Parabot barang dapur. Mangga dibeli. Parabot. Parabot dapur. Bu. Bu, mangga Bu dibeli, Bu. Waktu aku nemenin Abah Endum jualan, aku seneng tuh. Akhirnya ada yang beli juga. Nah, ini ayo, Bu. kipasnya berapa, Bang?
Itu kita 7.000. Janganlah biarin pada boleh nggak? Bu, bikinnya susah loh, itu dari pagi sampai malam belum. Sampai malam ini satu juga. Kita kan makanan. Oh, langganan Nggak apa-apa. juga. Ini Bapak kan ini berapa? nggak seimbang dengan pekerjaannya nih. Ada yang beli lagi tuh, Bah? Abah ini berapa? Oh itu, Ini berapa, Bah? ini 10.000 lah. 10.000 aja. Lebih 8.000 nih Bapak. 8.000. Iya. Gimana, Bah? Gimana tuh kalau? Kasih Udah murah, Bu, 10.000. 10.000 aja, nggak bisa 10.000 8.000. aja. Ya, Oh gitu. Ya, Ya udah saya beli ini aja ya satu. iya. kita saja ya. Siap. Terima kasih. Oh iya, Bah, ini Ibu uangnya. tahu nggak? Oh, Bapak ini kan anaknya nggak pulang-pulang ya. Apa tinggal di mana, Pak? tinggalnya saya di Citerep. Oh gitu. Emang anaknya kemana Bapak? Katanya nggak Anaknya pulang-pulang ya? pulang-pulang sudah lama, udah tahunan. Ada ibu-ibu yang nyinyirin tentang keluarganya, katanya kok anaknya nggak pulang-pulang, anaknya tuh kayak udah nggak peduli lagi. Terus aku kayak agak sedikit sebenarnya marah juga, tapi aku mencoba untuk fokus. Kenapa tuh Bapak jadinya? Bu, doain aja ya Bu ya. Iya Karena sih. anak Tapi kan saya kena kasihan itu sama si bapaknya nggak anaknya agak nakal pulang-pulang. dikit dah. Udah kasihan sama orang tua dah. Sabar ya, Bang. Ini Bang, yang sabar ya, kita kuat. Ya udah, ada yang mau lagi belanja nggak? Ayo diborong Bu. Aku berusaha untuk menetralisir suasananya supaya ibu-ibu tetap fokus aja supaya beli dagangannya gitu. Karena aku ngeliat di matanya Abandum itu, Abandum kayak sedih gitu, kayak inget lagi anaknya gitu. Itu aku jujur hancur sih hati. Ya udah, kita lanjut jualan lagi Bu ya. Terima kasih. Udah. Ya. Makasih ya. Ayo Bah. Ya. Terima kasih Bu ya. Bu, makasih ya semuanya. Bapak mudah-mudahan anaknya bisa balik lagi ya. Amin, doain ya Bu. Ayo Bah, lanjut lagi Bah. Alhamdulillah hari itu kita berhasil laku meskipun gak banyak, tapi aku ngelihat ada kesenangan di matanya Abandum. Terus aku diajakin ke rumahnya Abandum. Ini masih jauh Bah rumah Abah? Itu dekat. Bentar lagi dah. Oh itu rumahnya? Ya, itu yang ujungnya kenteng. Oh iya iya. Dekat. iya. Ini rumah Abah nih. Oh. Ayo, masuk Iya silakan. iya Bah, ya Bah. Ini taruh sini aja Bah. Ya. Udah ya situ. Assalamualaikum. Salam. Op. Abah masuk sini ya. Iya iya. Ini nanti kalau hujan kita pindahin aja Bah ya. Hah? Ini rumahnya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Abandum harus tinggal bersama istrinya di sebuah gubuk sederhana di tepian desa. Dinding rumah hanya terbuat dari anyaman bambu yang mulai rapuh. Sementara atapnya sudah banyak bocor bila hujan turun. Penerangan pun sangat terbatas. Hanya lampu kecil seadanya yang menyala di malam hari. Gubuk itu begitu sempit, nyaris tak ada ruang beristirahat dengan nyaman. Hidup mereka dijalani dengan penuh kesederhanaan. Berdua saling menguatkan di tengah sepi dan keterbatasan. Ada ibu. Assalamualaikum Bu. Salam. Bu sehat. Alhamdulillah. Saya Mikdad. Iya. Aku disambut dengan hangat oleh istrinya Abah. Ini ada ini doang ya, ada punya pisang doang. Ah, nggak usah repot-repot. Ada punya makanan Apa-apa. apa-apa. Ya. Tadi habis jalan-jalan sama Abah, Iya. jualan. Iya. Jadi selama ini berdua, terus anak-anak tuh masih suka pulang Bu apa gimana? Enggak, ini udah pada punya istri, udah punya suami. Jadi udah berkeluarga semua ya? Iya. Dan lagi nggak pulang-pulang yang satu. Tapi sehat-sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Saya jujur, saya salut banget Bu sama Abah. Udah umur segini gitu tapi masih kuat. Saya tadi Alhamdulillah. baru keliling-keliling berapa kilo paling bahaya, nggak jauh gitu. Iya. Udah sakit. Ini Abah nih, wah luar biasa ya. Alhamdulillah. Ya kalau nggak cari nafas sendiri kan Bapak dari mana? Ada namanya anak kan sepengasihnya gitu kalau ada. Jadi nggak pasti Sedangkan gitu Pak ya? anak juga dikarenakan sudah punya kewajiban buat anak juga, buat anak saya juga itu cukup sama dia juga itu sudah alhamdulillah. Iya, iya. Gitu. Jadi intinya Abah sama Ibu nih Iya. nggak mau ngerepotin anak lah ya. Iya nggak mau ngerepotin anak.